Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan karya kami. Yang pertama ialah mind mapping mengenai ketahanan keluarga dan program pemberdayaan keluarga. Di kelompok 2 ini kami terdiri dari saya sendiri Farhana Dila, Katiara, Anissa Rahma Fitriah, Nurul Latifah, Pipit Setiani, Fahira Dila, Sarah Winiati, Ariska, Vima, dan juga Imam. Kami akan mempresentasikan mengenai program pemberdayaan keluarga. Kepada Pipit Setiani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Setiani. Saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan keluarga. Definisi pemberdayaan keluarga adalah mekanisme yang memungkinkan terjadinya perubahan kemampuan keluarga serta dampak positif dari interferensi keperawatan yang berpusat pada keluarga dan tindakan promosi kesehatan, serta kesesuaian budaya yang mempengaruhi tindakan pengorbanan dan perkembangan keluarga. Konsep pemberdayaan keluarga memiliki 3 komponen, yaitu semua keluarga telah memiliki kekuatan dan mampu membangun kekuatan. 2. Kesulitan keluarga dalam memenuhi kebutuhan mereka bukan karena ketidakmampuan untuk melakukannya, melainkan sistem pendukung sosial keluarga tidak memberikan peluang keluarga untuk mencapainya. Ketiga, dalam upaya pemberdayaan keluarga, anggota keluarga berupaya menerapkan keterampilan dan kompetensi dalam rangka terjadinya perubahan dalam keluarga. Tujuan pemberdayaan keluarga membantu keluarga untuk menerima, melewati, dan mempermudah proses perubahan yang akan ditemui dan dijalani oleh keluarga tersebut. 2. Membangun daya tahan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan agar mampu menjalani hidup dengan sukses tanpa kesulitan atau hambatan yang berarti. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup seluruh anggota keluarga sepanjang tahap perkembangan keluarga dan siklus hidupnya. Terakhir, menggali kapasitas suatu potensi tersembunyi anggota keluarga yang berupa kepribadian, keterampilan, kepemimpinan. Selanjutnya, untuk mengetahui dana bantuan LSM. Selanjutnya, untuk mengetahui kebutuhan keluarga penerima bantuan langsung. Selanjutnya, untuk mengetahui karakteristik sosial keluarga, misalkan kita mengetahui usia kepala keluarga, si bapak usianya berapa, si ibu usianya berapa. Selanjutnya, pendidikan, kita mengetahui nih pendidikan si bapak ini terakhir apa, terus ibu apa. Selanjutnya, yaitu membina dan mendampingi proses perubahan sampai pada tahap kemandirian dan tahap tujuan yang dapat diterima. Selanjutnya, saya akan membaca mengenai dampak pemberdayaan keluarga. Pandemi juga dapat memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi. Yang pertama, pekerja sudah memiliki masalah dengan kesehatan, misalkan seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, akan tetapi karyawan tersebut sering mengalami sakit. Nah, oleh karena itu, mau gak mau di masa pandemi karyawan tersebut harus tetap bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 2. Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih, yaitu misalkan selama masa pandemi ini banyak perusahaan yang mengurangi karyawan karena di masa pandemi kebutuhan pokok yang ada di perusahaan tersebut menipis dan susah untuk dicari. Oleh karena itu, banyak sekali pemuda yang ada di perusahaan tersebut keluar dari pekerjaannya. Selanjutnya, yaitu pekerjaan yang lebih tua dan mungkin menghadapi resiko yang lebih tinggi terkena masalah kesehatan serius dan kemungkinan menderita kerentanan ekonomi. Nah, maksudnya itu, misalkan ada seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut pada usia 58 tahun tapi masih bekerja. Nah, karyawan tersebut dapat lebih tinggi terkena resikonya dalam bidang kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini, karyawan yang berusia 80 tahun ini mudah terpapar COVID.
Nah, oleh karena itu ketika dia terpapar oleh COVID, maka tingkat perekonomian dia di dalam keluarga akan menurun. Selanjutnya, perempuan yang terlalu banyak mewakili pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam tanggung jawab. Misalkan seorang perawat wanita yang bekerja untuk mengobati pasien yang terpapar corona, misalkan seperti itu. Yang kedua, guru walaupun sekarang belajar sistem online, tapi guru tetap harus bisa membuat si murid menjadi tertarik untuk tetap belajar, gimana pun caranya. Selanjutnya, pekerja yang tidak terlindungi termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual yang tidak mempunyai akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau sakit. Misalkan biasanya ini yaitu pedagang kaki lima. Terus pekerja migran yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di negara tujuan ataupun kembali pulang kepada keluarga, biasanya kayak pekerja yang bekerja di luar negeri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahma Fitri. Di sini saya akan membacakan kasus dalam jurnal virus COVID-19 telah memasuki negara Indonesia sejak April 2020. Semakin meningkatnya jumlah pasien akibat virus tersebut membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus COVID-19. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing atau masyarakat menyebutnya dengan di rumah aja. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran infeksi COVID-19 di mana seorang perlu menjaga jarak aman dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Pemerintah menerbitkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang kebijakan PSBB pembatasan sosial berskala besar yang merupakan strategi pemerintahan untuk mencegah penyebaran virus corona. Banyak sekolah, universitas, dan perusahaan yang diliburkan oleh pemerintah dengan memberlakukan belajar dan kerja di dalam rumah. Membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan meliburkan tempat kerja dan kegiatan lainnya. Seringkali yang pertama kehilangan pekerjaan adalah mereka yang pekerjaannya sudah rentan, seperti misalnya pekerja toko, pramusaji, pekerja dapur, petugas penanganan bagasi, dan petugas kebersihan. Selain itu, pekerja harus menghadapi resiko K3 yang lebih tinggi dan kurangnya perlindungan yang memadai. Bekerja dengan tidak adanya perlindungan seperti cuti, sakit, atau tunjangan pengangguran membuat para pekerja ini mungkin perlu memilih antara kesehatan atau pendapatannya yang beresiko terhadap kesehatan mereka, kesehatan orang lain, serta kesejahteraan ekonomi mereka. Selain pengangguran, krisis juga akan berdampak pada resiko kinerja, upah, dan akses atas perlindungan sosial dengan dampak negatif khususnya pada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap dampak pasar kerja yang buruk. Pandemi juga dapat memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dan populasi yang dapat memperburuk. Sekian kasus dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fima Fatia Zahra. Saya akan menjelaskan lanjutan presentasi dari kelompok 2 mengenai identifikasi kebutuhan keluarga. Jadi secara keseluruhan identifikasi keluarga itu adalah kebutuhan yang dirasakan dari sebuah keluarga yang sudah diketahui dan sangat berdampak dan suatu keluarga apalagi yang sudah terkena PHK ini di masa pandemi. Adapun jenis kebutuhan yang dirasakan dan tidak dirasakan. Kalau dirasakan sepertinya di antara lain itu seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dan yang tidak dirasakan seperti kesehatan dan tabungan. Kenapa bisa dibagi dua, yang dirasakan dan yang tidak dirasakan? Dikarenakan kebutuhan yang dirasakan diantara lain kan contohnya ekonomi ya, yang seperti kita rasakan apalagi untuk keluarga yang terkena PHK, ekonomi itu sangat berdampak ya, apalagi kalau sampai di PHK ini kebutuhan biaya hidup
semakin menurun gitu karena ekonominya terguncang. Kesehatan pun seperti itu yang paling dirasakan, apalagi di masa pandemi ini. Kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita dan pendidikan, apalagi untuk yang orang tuanya di PHK itu anaknya masih dalam masa pendidikan seperti sekolah atau berkuliah. Itu sangat berdampak, sangat dirasakan oleh para orang tua, dampak-dampak yang terjadi itu gitu. Sementara ada pun dampak yang tidak dirasakan, contohnya adalah kesehatan dan tabungan. Secara tidak langsung kayak kepentingan memakai masker, menggunakan protokol kesehatan, hand sanitizer dan sebagainya itu sebenarnya kita tidak merasakan, tapi tidak begitu dibutuhkan gitu, karena secara tidak langsung itu adalah benda yang bisa saja tidak setiap hari kita bawa-bawa atau kita pakai, tapi secara tidak langsung itu akan berdampak juga kepada kesehatan kita. Dan tabungan yang biasanya kita tabung untuk keperluan mendadak itu bisa tiba-tiba terpakai karena terdesaknya kebutuhan ekonomi karena sudah tidak ada lagi dana karena kepala keluarga telah di PHK dari perusahaan tersebut. Terus untuk selanjutnya adalah cara memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga yang terkena PHK? Yang pertama adalah adanya pengurangan biaya hidup pada masa pandemi. Jadi harus irit, belilah apa yang sekiranya sangat amat dibutuhkan dan jangan terlalu boros dalam membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, terus untuk cara untuk memenuhi, karena dengan cara kita memporsir keluar masuknya uang atau ekonomi itu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Insya Allah tercukupi asalkan pengaturan dalam mengatur uang tersebut secara langsung terkoordinasi. Sementara untuk cara membangkitkan pekerjaan itu sendiri, sementara di keluarga tersebut lah terkena PHK, itu cukup menabung sedikit demi sedikit. Apabila kayak uang gaji terakhir dari perusahaan karena dampak PHK tersebut bisa dijadikan usaha kembali di rumah, tidak di perusahaan, dan hasilnya ditabung sedikit demi sedikit. Kalau bisa istri pun atau rekan di rumah pun ikut membantu membuka cabang sebanyak-banyaknya, cabang dagangan untuk menghasilkan lebih banyak lagi penghasilan dari apa yang dilakukan. Adapun dari uraian latar belakang identifikasi masalah tersebut, ada beberapa. Yang pertama, tidak semua keluarga itu mempunyai kebutuhan memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik, yaitu ada yang sangat amat kesulitan memenuhi biaya ekonomi, ada yang sedikit demi sedikit mampu memenuhi. Terus adanya keperluan yang dirasakan dan yang tidak dirasakan, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Terus kenaikan bahan bakar minyak sangat amat memperoleh biaya hidup untuk membeli kebutuhan pokok, kayak seharusnya uang segini bisa untuk makan, untuk transportasi, untuk kesehatan, sementara akibat kenaikan bahan bakar minyak cukup untuk makan dan transportasi saja, tidak bisa untuk yang lainnya. Maka harus sangat dipres kebutuhan ekonominya. Terus pendapatan yang diperoleh keluarga setiap bulannya mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokok keluarga dan harus diatur sebaik-baiknya. Terus sulitnya lapangan kerja mengakibatkan kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan yang tetap dikarenakan pandemi ini terus berlangsung, maka daya tarik pembelian dalam perusahaan semakin menurun. Maka mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terkena PHK dikarenakan perusahaan pun penghasilannya menurun. Jadi harus ada beberapa karyawan yang harus dikeluarkan dan harus dikorbankan dikarenakan kepentingan perusahaan yang begitu besar tetapi pendapatannya kurang, sehingga sulitnya lapangan kerja untuk para pekerja yang melamar. Terus
adanya lapangan kerja wirausaha baru yang hasilnya tidak semaksimal, yaitu yang saya jelaskan. Bagaimana cara meningkatkan kebutuhan ekonomi, yaitu dengan membuka lapangan kerja wirausaha yang baru. Meskipun hasilnya tidak semaksimal di perusahaan, tetapi itu dapat meningkatkan perekonomian. Setidaknya kalau tidak bisa begitu meningkatkan, mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meminimalisir pengeluaran karena pendapatan yang minim. Ditambahkannya harus patuh atas protokol dan berbagai cara untuk menjaga daya tahan tubuh untuk tetap hidup. Terus kepala keluarga dan keluarga harus turun tangan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup dikarenakan putusnya hubungan kerja dari perusahaan. Dan dari uraian tersebut sudah saya jelaskan, yang di atas pun sudah saya jelaskan, karena kerjasama antar keluarga itu sangat diperlukan jika dari salah satu keluarga tersebut atau apalagi kepala keluarganya sendiri yang terkena dampak PHK, maka dibutuhkannya kerjasama antar keluarga yang sangat amat besar untuk memunculkan semangat membangkitkan ekonomi keluarga tersebut. Terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nurul Latifah akan membacakan penetapan program pemberdayaan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan keluarga sebagai sasaran program, kebutuhan pemberdayaan keluarga dapat dilihat melalui dua kondisi, yaitu kondisi yang telah ada dan kondisi ideal. Nah, kondisi yang telah ada yaitu kondisi yang nyata dialami oleh keluarga, seperti kondisi kesejahteraan keluarga, ekonomi keluarga, dan fungsi keluarga. Yang kedua ada kondisi ideal, yaitu keadaan yang seharusnya diciptakan oleh keluarga. Berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan program pemberdayaan yang sesuai dengan metode yang akan kami jalankan, yaitu penyuluhan dan aksi. Didampingi dengan teknik kelompok, di mana program ini akan berjalan sendiri dan sasaran pada program ini adalah keluarga yang terkena PHK, bisa disebut putus hubungan kerja, atas dampak COVID-19. Kemudian di sini ada bagan yang menjelaskan lebih rinci penetapan program pemberdayaannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, dalam kondisi keluarga yang membutuhkan pemberdayaan ialah kondisi yang ada dan kondisi ideal sebagai berikut. Yang pertama ada kesejahteraan keluarga, yang kedua ada ekonomi keluarga, dan yang ketiga ada fungsi keluarga. Kesejahteraan keluarga menurut Soet Jipto, kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung arti bahwa kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga. Yang kedua ada ekonomi keluarga. Menurut Rusnani tahun 2013, kondisi ekonomi keluarga adalah keadaan di mana keluarga itu dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan yang terakhir, fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah
ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Dila dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program pemberdayaan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan keluarga, program yang akan kami buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman protokol kesehatan di era COVID-19 dengan melakukan penyebaran informasi mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ialah pendampingan sumber mata pencaharian baru di era COVID-19 dengan mengajaknya untuk membuat suatu usaha baru sebagai sumber mata pencaharian baru selama pandemi untuk menyambung hidupnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk perincian program, yang pertama, pada topik pemberdayaan dengan memberikan pemahaman protokol kesehatan di era COVID-19 dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan selama pandemi dan memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahayanya virus ini yang dapat menyerang saluran pernafasan sehingga dapat mengakibatkan kematian. Sasaran di sini adalah keluarga dengan kerentanan dalam menjaga dan melindungi diri kesehatannya di era COVID-19 ini. Alat bantu di sini adalah poster yang menggambarkan bahayanya virus COVID-19 dengan lama kegiatan di sini kurang lebihnya adalah 20 menit. Perincian kegiatannya yang pertama ialah pembukaan dengan memberikan salam dan juga memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan program yang akan dilakukan ini. Sekaligus perizinan untuk ketersediaannya subjek atau sasaran dalam mengikuti program ini. Prioritas di sini ialah sosialisasi kepada masyarakat mengenai program yang ingin direncanakan untuk beberapa waktu yang akan datang. Materinya adalah pemahaman mengenai apa itu COVID-19, cara pencegahannya, gejalanya, dan sebagainya. Diskusi sejauh ini, apakah peserta mengetahui apa itu COVID-19, bahayanya seperti apa, hal apa yang belum dipahami, dan sebagainya. Dan untuk post-testnya, evaluasi akhir di sini, apakah peserta sudah betul-betul memahami mengenai materi ini. Dan untuk penutupan, dengan memberikan salam, juga ucapan terima kasih, serta memberikan souvenir yang telah kami siapkan, yaitu seperti masker dan hand sanitizer agar dapat digunakan dengan baik. Untuk perincian program yang kedua ialah memberikan pendampingan untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan. Dengan memberi pendampingan untuk sumber mata pencaharian baru selama pandemi dengan tujuan untuk membantu keluarga yang terkena PHK dampak dari COVID-19 ini agar tetap dapat memenuhi kehidupan keluarganya sehari-hari. Lalu sasaran di sini adalah keluarga yang terkena PHK atau putus hubungan kerja karena dampak COVID-19 ini. Alat bantu di sini adalah alat-alat, bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk program ini. Seperti misalkan di sini kan kita akan membuat jamu. Jadi di sini alat dan bahan yang dibutuhkan jelas adalah seperti blender, beras, kencur, kunyit, jahe dan sebagainya. Lama kegiatan di sini adalah kurang lebihnya 60 menit untuk pembuatannya, 60 menit untuk pemberian arahan atau pembelajaran terlebih dahulu, baru 60 menit pembuatan dan sekaligus penjualan atau pemasarannya. Pembukaan di sini adalah dengan memberikan salam, memperkenalkan diri, juga menjelaskan mengenai program dan tujuan dari program ini. Lalu tujuan yang pertama ini adalah
untuk memberikan semangat dan juga ide-ide yang baru untuk para keluarga yang terkena PHK ini, supaya dapat membantu mereka agar tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-harinya selama masa pandemi seperti ini. Untuk pretest itu sendiri adalah dengan wawancara untuk mengetahui apakah benar mereka adalah keluarga yang terkena PHK atas dampak COVID-19 ini. Materinya jelas, kita akan menjelaskan mengenai alasannya kenapa kok kita harus seperti ini, terus cara pembuatan seperti apa, lalu pembuatan seperti apa, dan penjualannya juga nanti akan seperti apa. Jadi di sini diskusinya mengenai alasan kenapa kok kita harus ngelakuin ini, kenapa kok kita harus nyari usaha baru, bikin usaha baru, kenapa gitu ya Kak. Ya kita nanti jelaskan alasannya. Lalu bagaimana sih cara pembuatan jamunya gitu, karena kan banyak orang yang udah ngelupain minuman-minuman yang tradisional ya, tapi kita di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat jamu yang dipadukan dengan milenial, dunia yang sekarang milenial ini, dengan cita rasa yang baru dan unik sehingga tidak menghilangkan keaslian jamu tersebut. Lalu menjual hasil pembuatannya dengan menarik minat masyarakat dan menjelaskan bahwa jamu ini memiliki salah satu minuman yang memiliki banyak khasiat loh, apalagi di saat pandemi seperti ini kita butuh sesuatu yang dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh kita gitu kan. Jadi jamu ini salah satu minuman yang cukup bagus untuk dikonsumsi di saat seperti ini. Untuk proses itu sendiri adalah dengan membuatnya, menjualnya, dengan mempromosikannya secara langsung. Dan penutupannya ini adalah evaluasi hasil akhir selama proses yang telah dilakukan tadi, lalu memberikan salam dan juga ucapan terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia untuk mengikuti program ini. Sekian dari saya, Farhana Dila, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.